kita dimanapun anak-anak muda berada, kita sudah siap untuk beribadah malam hari ini. Kita sudah siapkan seluruh hati dan kita tidak sibuk lagi, tetapi kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah bersama-sama malam hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam yang indah Tuhan. Kau memberikan kami suatu kesempatan Tuhan, di mana kami boleh Tuhan kembali beribadah Tuhan dalam ibadah Kau muda malam hari ini. Kami mengundang Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dimanapun anak-anak mudamu berada Tuhan. Kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjawab semua anak-anak mudamu malam hari ini Tuhan, dalam kerinduan hati roh haus dan lapar. Engkau memuaskan setiap kami anak-anak mudamu Tuhan, bahkan Engkau membuat kami, melingkupi kami dengan kasih-Mu, membuat kami mengerti Tuhan dengan hal-hal ya Tuhan yang Engkau kehendaki Bapa, yang ada di dalam hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian kami malam hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan Kau curahkan sukacita Tuhan, kekuatan yang baru malam hari ini Tuhan, lawatan yang baru Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Engkau memberkati Tuhan, sharing sebentar Tuhan, Kau berkati. Biarlah Tuhan Kau menyatakan isi hati-Mu, Engkau memberkati setiap telinga dan hati kami untuk mendengar Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar itu menjadi pelita bagi kami Bapa, itu menjadi penuntun bagi kami Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Biarlah tujuan dan rencana-Mu Tuhan terjadi dan terselesaikan dalam hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tutup bungkus ibadah kami, pelayanan kami malam hari ini. Engkau memberkati semua yang melayani Tuhan oleh Roh Kudus dan anugerah-Mu Bapa. Engkau menyatakan diri-Mu sendiri Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam ibadah kami malam hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita semangat bersama-sama teman-teman. Kita mau mengangkat pujian Jangan Lelah. Haleluya. Jangan
dan salam anak muda yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda El Shaddai yang luar biasa, anak-anak yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan saya percaya kalian adalah anak-anak yang punya prospek masa depan yang luar biasa dan punya masa depan yang gemilang. Haleluya. Dan malam hari ini saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada pengurus kaum muda yang sudah mempercayakan saya untuk membagi firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini kira menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita buka hati dan biarlah Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada kita sekalian sehingga firman itu jatuh ke tanah hati yang subur dan benar-benar dapat menguatkan motivasi, menyemangati kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan dan intim dengan Dia. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Yesus, pada hamba berdoa malam hari ini untuk firman yang akan ditaburkan, Engkau perlengkapi hamba dengan hikmat, dengan pengurapan, pewahyuan Tuhan, agar hamba dapat menyampaikan dengan tepat dan benar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi anak-anak muda-Mu Tuhan. Ya, benar-benar Tuhan, pesan Tuhan dapat tersampaikan secara tepat dan benar. Tolong hamba-Mu Tuhan, berkati anak-anak muda yang menyaksikan tayangan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, firman Tuhan ini boleh tersampaikan dengan benar, mereka dapat menyerap, dapat mengerti, dapat melakukannya Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa diberkati karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Segala macam roh pengganggu, roh perampas, berkat Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, dan di dalam nama Yesus kuasa Roh Kudus menyertai dan firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak muda yang dikasihi Tuhan, malam hari ini firman Tuhan berbicara tentang pengharapan, yang tidak mengecewakan. Kita buka dari kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-12. Kitab Amsal pasal 13 ayat 12 mengatakan begini: harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sekali lagi, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini atau BIMK dikatakan begini: kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Ya, penulis Amsal ini adalah seorang yang penuh dengan hikmat Tuhan, seorang yang bernama Salomo, dan dia mengatakan, kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Orang-orang kehilangan harapan, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya umpamakan seperti orang yang berjalan dalam lorong yang gelap gulita, tidak ada cahaya, nyaris tanpa arah, ujungnya tidak terlihat, tujuannya tidak terlihat. Namun apa yang terjadi kalau orang itu hanya berdiam diri, tinggal di dalam lorong yang gelap tanpa melanjutkan perjalanannya? Maka dia terus berada dalam ketidakpastian. Dia terus akan berada di dalam kekecewaan, bahkan nyaris putus asa dan frustrasi. Namun apa yang harus dilakukan ketika kita berada dalam lorong yang gelap? Harapan yang tidak kunjung terpenuhi, tetaplah berjalan, anak muda yang dikasihi Tuhan. Tetaplah dan teruslah berjalan, karena di ujung daripada lorong yang gelap itu pasti akan ada cahaya. Di ujung daripada lorong yang gelap itu pasti akan cahaya. Apapun kondisinya, it is not yet end. Amin. It is just a part of process in your life, in our life. Hanya bagian. Ibarat perjalanan hidup kita adalah suatu perjalanan, saya umpamakan misalnya kalau kita ke Toraja atau ke Palopo, mungkin kita baru sampai di Maros, kita menemui hambatan, atas kita putus asa, stuck, dan tidak melanjutkan perjalanan karena satu hal yang berat yang terjadi. Namun kalau saudara memiliki tujuan bahwa saya harus sampai di tujuan akhir daripada saudara dan saya, maka saudara akan terus termotivasi untuk melanjutkan apapun halangan, apapun rintangan, karena itu tadi masalah-masalah atau tantangan itu hanya bagian daripada proses, itu belum akhir. Saya bisa katakan akhirnya pasti happy, akhirnya pasti ending. Saya ingin bagikan suatu kesaksian dari seseorang. Ada seorang wanita yang mengalami masalah dalam rumah tangganya, dia diambang perceraian. Suami meninggalkan dia dan dia harus hidup dengan seorang bayi
ia masih kecil dan dia sudah hampir putus asa, bahkan sudah berniat untuk mengakhiri hidupnya. Suatu ketika seorang temannya membawa sebuah buku kepadanya. Buku itu adalah buku karya Rick Warren yang berjudul The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nah, tapi karena dia memang sedang galau, dia tidak baca itu buku, dia buang ke tempat sampah. Suatu saat temannya yang tadi memberikan buku datang lagi kepada dia dan memberikan buku itu. Karena dia menghargai buku itu, dia taruh di meja. Nah, beberapa waktu kemudian di dekat tempat di situ ada seorang narapidana yang berbahaya, narapidana kasus pembunuhan yang sadis, yang terkenal kejam. Dia berhasil meloloskan diri dari penjara dan dalam kondisi dia diburu oleh polisi, dia melarikan diri ke rumah daripada wanita yang sedang mengalami masalah itu, dan dia menjadikan wanita itu sebagai sandera. Nah, ketika itu tanpa sadar dia melihat ada di meja sebuah buku. Buku itu adalah The Purpose Driven Life. Dan dia membaca. Dia memerintahkan atau dia memaksa wanita itu supaya membaca buku itu. Hanya karena ketakutan wanita ini terpaksa membaca buku itu. Ada bagian-bagian yang dijelaskan oleh Rick Warren berbicara tentang manusia hidup harus mempunyai tujuan. Manusia hidup apapun kondisi, sekalipun hidup dalam kondisi yang paling jahat, paling gelap sekalipun, dia harus memiliki tujuan dalam hidup ini. Ada bagian itu dijelaskan secara rinci dan wanita membaca. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan? Ternyata baik wanita ini maupun narapidana atau residivis tadi, dia diberkati lewat apa yang dia baca. Hanya narapidana menjadi sadar, ternyata hidup ini perlu memiliki tujuan. Hidup ini perlu memiliki sasaran. Dan wanita itu pun demikian. Singkat cerita, ayah penjahat ini ditangkap dan dia menyerahkan diri. Bukan ditangkap, dia menyerahkan diri kepada petugas. Dia katakan begini, sekalipun memang secara fisik saya di penjara, saya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya, tapi sekarang jiwa saya sudah bebas. Singkat cerita, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena dia bilang, saya sudah sadar sekarang bahwa ternyata saya memiliki tujuan. Demikian pun wanita ini, yang tadinya sudah mengambil keputusan untuk bunuh diri, akhirnya dia disadarkan bahwa dia memiliki tujuan. Akhirnya dia bertobat, menerima Yesus dan menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Markus 5 ayat 25 sampai 29 akan katakan demikian. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Sekali lagi, Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29 katakan demikian ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, perempuan ini telah 12 tahun kesana kemari berobat. Dia dengar di satu tempat, di satu kota ada dokter yang hebat, dia datang. Namun tidak mengalami kesembuhan. Mungkin dia dengar di tempat lain ada paranormal yang bisa menyembuhkan secara supranatural. Dia ke sana dan tidak mendapatkan kesembuhan. Dan sebagai akibatnya habis semua hartanya. Berarti wanita ini tadi orang kaya, tapi ketika itu dia sudah bangkrut. Suatu saat dia mendengar, saudara yang kasih Tuhan, saya diberkati dengan ayat 27 mengatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang baik itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Wanita sudah mendengar banyak tentang Yesus.
Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang sudah sering saudara dan saya dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu kita dengar entah lewat tayangan, video YouTube maupun melalui ibadah di gereja-gereja. Tentang kuasa yang besar daripada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan itu. Hendaknya jangan saja kita dengarkan, tapi juga memotivasi kita untuk juga mau mengalami apa seperti yang dialami oleh wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Dan wanita itu ketika mendengar berita tentang kehebatan, keluar biasaan daripada Yesus, dia tidak berhenti hanya sampai tahap mendengarkan. Perhatikan. Sering kita mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada orang tentang bagaimana dia disembuhkan, bagaimana dia tolong, dan kita dengan sukacita membagikan kesaksian itu dan menolong banyak orang. Tapi tanpa sadar kita sendiri hanya seperti calo atau makelar, kita hanya mendengar dan berita, tetapi kita tidak termotivasi untuk mengalami sendiri. Nah, wanita yang sakit pendarahan ini dia termotivasi, apa yang sudah dengar, apa yang sudah dilakukan Yesus untuk orang lain, harus juga saya alami. Harus juga terjadi dalam kehidupan saya. Dia ingin pendengar itu melakukan suatu realisasi dalam kehidupannya. Dia ingin mengalami pembuktian daripada apa yang sudah dia dengar. Dan itu yang mendorong dia. Jadi lewat pendengar ini timbul iman. Iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Coba kita buka sejenak. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saya diberkati di kata timbul, saudara yang kasih Tuhan. Anak muda yang dikasih Tuhan, timbul ini berbicara tentang sesuatu yang sudah ada namun tidak kelihatan. Yang sesuatu yang sudah ada tapi tadinya tenggelam. Misalnya Anda dan saya menyelam di air, kita menyelam. Pada saat menyelam kita tidak kelihatan, tapi kita muncul ke permukaan, itu namanya timbul. Nah, firman yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita baca, kesaksian-kesaksian yang sudah sering kita dengar, dialami oleh banyak orang, itu sebenarnya sudah tertanam atau tenggelam, sudah ada dalam diri saudara dan saya. Perlu dilakukan satu tindakan, satu tindak lanjut agar firman itu realisasi dalam kehidupan kita. Nah, ayat 28 dari Markus pasal 5 tadi dikatakan begini ya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, iman daripada wanita itu mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Saya percaya pemikiran untuk mau menjamah jubah daripada Yesus adalah hikmat yang daripada Roh Kudus yang diberikan kepada wanita ini pada saat itu. Dan secara spontan dia melakukan upaya untuk mendekati Yesus. Dan upaya itu tidak gampang karena Yesus berada di tengah orang banyak, kerumunan banyak orang. Dia sudah melakukan mujizat. Dan akhirnya puji Tuhan, dia berhasil menjamah jubah. Dan ayat 29 adalah hasil daripada tindakan imannya. Dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hasil daripada tindakan, hasil daripada iman yang sudah dia dengar, membuat dia bertindak. Membuat dia melakukan satu tindakan iman, dan tindakan imannya itu menghasilkan kesembuhan. Jadi ada korelasi yang jelas antara iman dan tindakan, saudara dikasih Tuhan. Iman timbul dari apa? Iman itu adalah timbul dari pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26, katakan demikian. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan perhatikan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang senantiasa mau intim dengan Tuhan oleh Roh-Nya.
intim dengan Roh Kudus. Dalam keintiman Roh Kudus itu, Roh Kudus akan memberikan pemahaman, Roh Kudus akan memberikan pewahyuan, Roh Kudus akan mengingatkan saudara dan saya akan semua yang telah difirmankan atau dikatakan oleh Tuhan. Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Jadi lewat keintiman yang terbangun dengan Tuhan, maka kita akan memiliki suatu kepekaan rohani yang khusus. Dan pada saat-saat tertentu kita akan mendapatkan suatu hikmat atau pewahyuan daripada Roh Kudus, dan kita harus melakukannya. Kita harus melakukan apa yang dipingin, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa, akan terjadi sesuatu yang terobosan dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan, ketika dalam kondisi ada iman dan ada dorongan daripada Roh Kudus untuk melakukan suatu tindakan iman, lakukanlah, karena momen itu sebenarnya adalah saat di mana Tuhan sedang hendak melakukan mujizat atau terobosan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tindakan iman saudara kasih Tuhan memang sering tidak masuk akal, tidak masuk logika. Kita lihat ada beberapa contoh secara singkat tadi saya katakan. Musa, Tuhan perintahkan untuk angkat tongkatnya. Bagaimana mungkin kalau secara logika sebuah tongkat bisa membuat air laut terbelah menjadi dinding-dinding yang tinggi di sisi kiri dan kanan, sehingga orang Israel bisa menyeberang dengan aman hanya dengan sebuah tongkat? Logikanya di mana? Elisa suatu saat dia melemparkan jubah dan tulang-tulang kering dihidupkan. Petrus suatu saat Tuhan Yesus perintahkan untuk berjalan di atas air, dan Petrus melakukan, dan dia mampu berjalan di atas air. Logikanya di mana? Bagaimana mungkin? Suatu saat Tuhan Yesus sendiri memberi makan 5.000 orang laki-laki, artinya belum termasuk perempuan dan anak. Kalau masuk perempuan dan anak jumlahnya pasti kurang lebih 10.000 lebih. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dan ceritakan mereka makan sampai kenyang. Semuanya kelihatannya tidak masuk akal, tidak masuk logika. Dan saya ingin katakan saudara yang kasih Tuhan, logika itu ternyata memang levelnya jauh di bawah daripada iman. Tidak sebanding. Membandingkan iman dan logika sama dengan membandingkan air yang jumlahnya hanya 1 cangkir dengan air yang sebanyak lautan. Tidak ada setitik pun tidak banding. Jadi jangan sekali-kali mengandalkan logika dengan mengatakan tidak masuk di akalku, kalau begitu tidak masuk di akalku, tidak masuk di akalku. Ketika Tuhan yang memerintahkan lakukan saja. Ketika Anda oleh hikmat, ketika dalam doa, dalam keintiman dengan Tuhan, saudara merasakan dorongan untuk melakukan satu, jangan memakai logika, pakailah iman. Iman ialah mengharap kepada kemampuan Tuhan, melihat kepada kebesaran dan kemampuan Tuhan. Dan kalau Tuhan bisa menciptakan langit, bumi, alam semesta yang maha luas, tidak terbatas ini, memelihara, mengatur sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan dengan teratur, apalah lagi untuk sesuatu yang kecil seperti masalah saudara dan saya. Kembali kepada pengharapan tadi saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 19, dikatakan demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, ini lebih gamblang penjelasannya. Dikatakan harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Nah, saya ingin ceritakan sedikit latar belakang daripada ayat ini saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam bait atau bait suci atau rumah Tuhan di Yerusalem pada masa itu ada ruang-ruang, ada yang namanya pelataran, ada yang namanya ruang kudus, dan ada yang namanya ruang maha kudus. Untuk masuk ke dalam ruang maha kudus itu hanya golongan imam-imam yang dikhususkan, dan mereka harus kudus. Kalau mereka berada dalam kondisi tidak kudus, mereka tidak bisa
masuk dalam ruang Maha Kudus. Nah, antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus ada satu tirai atau gorden. Ada satu gorden yang merupakan pemisah antara ruang kudus atau dengan ruang Maha Kudus atau ruang Maha Suci. Nah, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, firman Tuhan menceritakan tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Artinya apa? Artinya bukan hanya golongan imam-imam yang dikhususkan, bukan hanya golongan imam-imam yang spesial yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tapi setiap saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah imamat yang rajani, umat yang kudus oleh kematian Yesus yang telah menebus saudara dan saya dengan darahnya, membuat saudara dan saya layak. Setiap saudara dan saya, tidak terkecuali yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi saya ingin ulangi, setiap saudara dan saya, tidak terkecuali yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, layak, berhak untuk masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus, bertemu muka dengan muka. Dan pengharapan dikatakan, pengharapan itu adalah sawu yang kuat dan aman. Jadi ketika saudara dan saya masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kita meletakkan pengharapan kita kepada Yesus yang berdiam atau bersemayam di ruang yang Maha Kudus itu. Maka harapan itu akan tertancap dengan kuat, dengan sangat-sangat kuat, dan tidak akan pernah bisa putus. Artinya apa saudara yang dikasih Tuhan? Sekalipun badai. Jadi kalau jangkar sering berbicara tentang sesuatu yang membuat kapal aman dari terjangan badai ya, terutama dalam konteks ketika pada masa itu, orang kalau menghadapi badai yang besar mereka akan membuang jangkar atau saunya, dan ketika jangkar itu mencengkram batu karang yang kuat, maka sebesar apapun badai, kapal itu tetap tidak akan hanyut, kapal itu tidak akan hilang selama dia terhubung dengan jangkar yang mencengkram batu karang yang teguh. Nah demikian pun Yesus. Analoginya saudara yang kasih Tuhan. Ketika saudara dan saya meletakkan pengharapan saudara dan saya kepada Yesus, masalah badai sebesar apapun, sepanjang saudara dan saya tetap berada atau tetap terhubung dengan Tuhan Yesus, maka itu saudara dan saya tetap akan aman, tetap akan terlindungi. Badai akan reda dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Harapan itu menembus, kata versi bahasa Indonesia masa kini ya, harapan itu menembus gorden ruang Maha Suci di rumah Tuhan di surga. Jadi ruang Maha Kudus yang ada saat ini bukan lagi berbicara tentang suatu tempat yang ada di bumi atau di Yerusalem, tapi berbicara tentang hadirat Tuhan, bicara tentang presence of God. Jika saudara saya meletakkan pengharapan di hadapan presence of God, harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Dan Yesus adalah imam besar kita. Saya ingin katakan Tuhan Yesus bukan sekedar motivator. Kalau motivator itu namanya juga manusia, dia hanya bisa menyemangati orang, tapi dia sendiri sebenarnya penuh dengan masalah. Yesus bukan sekedar seorang pengamat. Pengamat itu biasanya jagonya hanya kalau ngomong. Ketika dia terjun sebagai pelaku, dia tidak bisa apa-apa, sering tidak bisa apa-apa. Seperti kayak pengamat sepak bola atau komentator sepak bola. Dia pintar mengomentari, mengkritik orang, tapi dia sendiri tidak jago dalam bermain bola. Tapi saya ingin katakan Tuhan Yesus adalah Allah yang bukan saja pengamat, tapi juga pernah mengalah. Jadi kalau Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan padamu. Yesus juga pernah letih lesu, berada dalam kondisi demikian ketika dia hidup sebagai manusia. Tapi ketika dia datang kepada Bapa, dia memperoleh suatu kekuatan. Dan karena dia sudah mengalami, dia katakan pada murid-murid, pada saudara saya pada masa hari ini, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Dia sudah pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Dia sudah pernah yang mengalami yang namanya sakit hati. Dikhianati, dicurangi, diperlakukan tidak adil.
bahkan sampai harus mati karena pengadilan yang tidak benar. Namun dia akhirnya membuktikan diri bahwa dia sudah menang atas semuanya. Karena apa? Karena dia tetap terhubung dengan Bapa. Dia terhubung lewat apa? Lewat pengharapannya, lewat pengenalannya akan Bapa. Siapa yang Bapa, yang sebenarnya dia tahu siapa itu Bapa. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah ketika harapan saudara dan saya belum terpenuhi. Satu contoh saya ingin berikan. Thomas Alva Edison adalah pendiri perusahaan General Electric, sebuah perusahaan multinasional sekarang ini. Namun Thomas Alva Edison sebelumnya adalah seorang peneliti. Sebelum dia berhasil menemukan listrik yang saudara dan saya nikmati hari ini, sehingga kita bisa, termasuk hari ini kita bisa beribadah secara online kayak begini, semua karena jasa listrik. Nah, Thomas Alva Edison ini sebenarnya telah sering sekali gagal dalam melakukan penelitian untuk menemukan listrik ini. Bahkan ada yang bercerita dia sampai gagal sampai 9.999 kali. Ini satu kiasan sebenarnya untuk menggambarkan bahwa dia telah banyak sekali gagal, banyak sekali menemui kegagalan sebelum menemukan satu keberhasilan. Apa yang terjadi jika seorang Thomas Alva Edison menyerah ketika dia gagal? Saudara, saya bisa jawab sendiri. Saudara, saya bisa rasakan dampaknya. Tetapi kita tidak akan menikmati listrik, tidak menikmati semua fasilitas yang dihasilkan oleh listrik, termasuk handphone dan lain sebagainya. Namun dia tidak menyerah. Dan akhirnya puji Tuhan ketika dia berhasil menemukan listrik. Satu ketika koran-koran yang ada pada masa itu menuliskan judul headline di korannya begini: setelah ribuan kali gagal, akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan listrik. Dia protes kepada pemimpin redaksi daripada harian atau koran tersebut. Dia katakan salah, tidak boleh begitu, harus begini. Setelah ribuan kali berhasil menemukan cara yang salah, akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan cara yang benar. Saya ulangi, setelah ribuan kali berhasil menemukan cara yang salah, akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan cara yang benar untuk menciptakan listrik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pola pikir daripada Thomas Alva adalah pola pikir dari seorang manusia yang tidak pernah mau menyerah dengan kondisi, tidak pernah menyerah dengan keadaan. Apa yang terjadi ketika dia gagal, dia katakan satu kali lagi saya harus bangkit. Ketika dia gagal kembali, dia katakan satu kali lagi saya harus bangkit. Dia tidak pernah membiarkan harapannya putus. Dia tidak pernah membiarkan dirinya putus asa. Dia berjuang mati-matian. Dan saudara kasih Tuhan, ayat terakhir firman Tuhan saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat dikatakan begini. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat dikatakan begini, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Apa maksudnya anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati? Nah, dalam dunia, dalam anggapan kita tentang binatang ini, level daripada singa ini sering disebut sebagai raja hutan. Dia berada pada rantai makan pada posisi paling tinggi. Dan anjing ini termasuk jauh levelnya di bawah. Bahkan anjing ini kalau dibandingkan singa tidak ada apa-apa, sangat hina, levelnya jauh. Namun dikatakan walaupun anjing, kalau dia masih memiliki harapan, walaupun ada di antara saudara mungkin merasa diri saudara
orang yang sangat sederhana, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak masuk hitungan. Itu mungkin perumpamaan tentang anjing ya. Tapi kalau saudara masih mempunyai harapan, maka saudara masih lebih baik, masih lebih bagus, masih lebih berkualitas daripada singa atau orang yang hebat namun sudah kehilangan harapan. Orang yang punya potensi yang besar, punya talenta yang besar, punya kemampuan yang besar, itu sering diumpamakan sebagai singa, punya kemampuan yang luar biasa. Tapi kalau dia tidak punya pengharapan, dia dianggap sebagai singa yang mati. Dan dikatakan orang yang sederhana jauh lebih baik daripada orang hebat namun tidak punya pengharapan. Milikilah tetap pengharapan di dalam Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Sekali Tuhan berfirman, maka firman itu ya dan amin. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Yesus sendiri, bahkan lewat kesaksian-kesaksian yang sudah saya bagikan, biar kiranya menjadi motivasi bagi saudara-saudara saya. Jangan pernah menyerah, tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan dan pengharapan dalam Yesus. Tidak akan pernah mengecewakan karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjanjikan bagi saudara saya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sekali lagi tunduk kepala dan berdoa. Setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini berada di tempat saudara masing-masing. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita letakkan tangan kirimu di dada, tangan kananmu angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Hamba tidak tahu dengan tempat apa yang menjadi permasalahan, pergumulan, pengharapan mereka. Tapi Engkau mengetahui dan mereka sudah membawa hal ini ke dalam tangan-Mu. Mungkin sudah sering mereka berdoa. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini berada dalam suatu titik nadir Tuhan, di mana mereka hampir kehilangan harapan Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan firman yang telah datang kepada kami pada malam hari ini membangkitkan kembali motivasi anak-anak muda untuk semangat, untuk kembali menyala, untuk kembali berapi-api, karena meletakkan pengharapan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus sebagai sau, sebagai jangkar yang maha kuat. Dan ketika mereka meletakkan dalam tangan Tuhan, firman Tuhan menjadikan pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Tolong mereka untuk memandang kepada Engkau Tuhan, memandang kepada janji-janji-Mu, memandang kepada kebenaran firman, mempercayai Engkau Tuhan. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus senantiasa Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak muda. Mereka menjadi anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, senantiasa memiliki saat teduh, senantiasa mau mencari wajah Tuhan, dan biarlah mereka senantiasa boleh menemukan Engkau ketika mereka mencari Engkau Tuhan. Mereka boleh masuk dalam ruang-Mu yang Maha Kudus dan boleh mengalami suatu perjumpaan, pembaharuan dan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tolong mereka Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan, bahkan kesaksian yang sudah mereka dengarkan Tuhan, tidak hanya sampai pada tahap itu, tapi mereka boleh mengalami sendiri lewat satu tindakan iman yang berani mereka lakukan karena mereka mempercayai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sekalian diberkati anak mudamu sekalian Tuhan, anak muda yang luar biasa ini, dalam masa muda mereka biarlah Tuhan pemeliharaan, kasih karunia, pertolongan, penyertaan Tuhan Yesus oleh Roh yang Kudus senantiasa ada bersama mereka. Di dalam nama Yesus Kristus berkati ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman. Shalom. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Amin. Yang diberkati angkat tangan dong. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membagikan sharing firman-Nya, yang menguatkan setiap kita di tempat kita masing-masing saat ini. Ya, yang kembali mengingatkan bahwa pengharapan kita itu harus ada di dalam Tuhan, teman-teman ya. Kita jangan menaruh pengharapan kita sama manusia atau kepada diri sendiri atau kepada hal-hal misalkan pekerjaan kita atau apapun ya yang bukan daripada Tuhan ya. Bahkan kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan aja itu kita masih banyak prosesnya, apalagi ketika kita menaruh pengharapannya kita di luar daripada Tuhan ya. Nah, itu teman-teman jawab sendiri, simpulkan sendiri ya. Untuk pengumuman kita dari hasil rapat kakak-kakak pengurus dan juga sudah disetujui dengan Ibu Gembala, kita akan melakukan ibadah new normal atau ibadah di gereja seperti ibadah hari Minggu ya. Kita akan lakukan 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali teman-teman ya. Jadi ibadah new normal kita akan kita mulai di tanggal 14
hari Jumat minggu depan ya. Puji Tuhan, yeay. Ya, jadi 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Jadi tanggal 21 kita kembali online dan tanggal 28 kita kembali ibadah di normal ya. Jadi teman-teman yang sudah dari kemarin minta, ayo dong Kak kita ibadah di gereja ya, hari Minggu Jumat depan tanggal 14 kita bisa kembali ibadah di gereja, ibadah new normal teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan tidak datang ya, kita kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman anak-anak muda, anak-anak remaja yang lain ya, tapi please teman-teman, mari kita sama-sama patuhi protokol ya, seperti yang sudah diterapkan di ibadah umum ya. Di ibadah pemuda juga kita akan terapkan protokol teman-teman ya. Ya percuma sih kalau kita doakan pemerintah, doakan bangsa kita, kalau kita nggak patuhi protokol yang ditetapkan pemerintah. So sebagai anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan Yesus, kita juga taat sama protokol pemerintah ya. Jadi teman-teman yang datang ibadah new normal atau yang ajak temannya, pastikan bahwa teman-teman pakai masker atau face shield ya, yang selama di gereja tidak boleh dilepas. Dan seperti biasa datangnya cuci tangan dulu, terus jaga jarak dan juga tidak bersentuhan satu sama yang lain. Oke? Kita tetap bisa menikmati kebersamaan kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan dengan mengikuti protokol dari pemerintah. Amin teman-teman. Dan pengumuman selanjutnya juga puji Tuhan kita akan bisa mulai melakukan KKA ya. Jadi buat teman-teman yang sudah tergabung dalam KKA bisa melakukannya ya 2 minggu sekali juga ya. Jadi selang-seling dengan ibadah offline kita atau ibadah new normal kita ya. Dan KKA offline atau KKA new normal kita yang kita akan mulai perdana di tanggal 17 Agustus teman-teman ya, karena mumpung tanggal merah, jadi masing-masing KKA bisa melakukan KKA-nya ya di lokasi dan di tempat pos atau masing-masing lah ya, di KKA masing-masing teman-teman. Puji Tuhan, itu saja pengumuman kita ya. Dan teman-teman untuk ibadah akhir minggu raya jangan selalu lupa untuk mendaftar di KIAM untuk kita bisa hadir sama-sama di ibadah raya ya. Kita yuk datang ibadah ya. Kita cari Tuhan dulu lah teman-teman, kita kejar berkat rohani dulu lah, karena memang urutannya adalah berkat rohani dulu baru berkat jasmani ya, jangan dibalik. Oke, puji nama Tuhan. Kita tutup dalam doa ibadah kita teman-teman ya. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga atas berkat-Mu yang begitu luar biasa atas ibadah kaum muda kami malam hari ini. Kami begitu diberkati Tuhan, baik melalui puji-pujian dan penyembahan dan juga melalui sharing firman. Engkau memberkati anak-anak muda-Mu dimanapun kami beribadah saat ini. Engkau mengetahui dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak muda-Mu. Engkau memberkati Tuhan, dan juga Engkau selalu menguatkan pengharapan kami di dalam Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak muda yang kuat di dalam pengharapan kami, tidak melihat keadaan namun melihat janji-janji Tuhan. Dan sampai Tuhan menyatakan hari dan waktu di mana Tuhan menggenapi janji-janjinya dan membuat kami bersukacita di dalam Engkau. Berkati anak-anak muda-Mu Tuhan dimanapun berada, kami tetap boleh memiliki hati yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya terlebih dahulu. Oh, dan kami percaya Tuhan akan menyatakan firman-Mu bahwa tambahan-tambahannya Tuhan akan datangkan dengan cara-cara yang luar biasa Tuhan. Berkati anak-anak muda-Mu yang ada di luar Makassar maupun yang sedang ada di Makassar. Berkati yang dalam bangku sekolah Tuhan, dalam menjalani sekolah online, dalam bangku kuliah yang menjalani kuliah online, dan juga dalam pekerjaan, dan juga dalam segala aktivitas anak-anak muda-Mu. Engkau menyertai dan bersama-sama dengan mereka Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah sharing firman Tuhan malam hari ini. Engkau memberkati dengan urapan yang lebih lagi, Kau sikapkan wahyu-wahyu yang lebih lagi Tuhan dalam segala rencana dan juga kerinduan-kerinduan beliau. Engkau menjadi jawaban doa dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita tutup ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah kita oleh Tuhan dan menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyandarkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, teman-teman yang sudah menerima berkat Tuhan katakan dengan amin, dengan iman, amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di ibadah new normal minggu depan, hari Jumat depan. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.